Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Alisa Febriani dari kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual. Baik, langsung saja. Pengertian HAKI menurut beberapa pakar sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ismail Soleh, pengertian HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka, dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Yang kedua, menurut Bambang Kesowo, HAKI adalah hak atas kekayaan yang timbul dan lahir karena kemampuan intelektual manusia. Yang ketiga, menurut Adrian Sutedi, adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk membuat suatu karya kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan daya pikir, teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarangan lagu, dan seterusnya. Nah, adapun tujuan HAKI. Tujuan dan sifat HAKI yang pertama, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran HAKI milik orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual memiliki dua buah sifat, yaitu yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Adapun prinsip-prinsip HAKI. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual yang pertama, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan diberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Yang kedua, prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, sastra yang akan mendapatkan perlindungan dalam pemilikannya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang keempat, prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya, hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, hingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Yang selanjutnya, klasifikasi hak kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta. Sifat hak cipta yang pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Yang kedua, hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus ditulis, harus tertulis, atau bisa dinotaris atau di bawah tangan. Yang ketiga, hak cipta tidak dapat disita, kecuali jika diperboleh secara melawan hukum. Hak-hak yang tercantum dalam hak cipta ada dua. Yang pertama, hak eksklusif dan hak normal. Dua, hak kekayaan industri. Yang pertama, hak paten. Yang kedua, hak merek. Yang ketiga, hak varietas tanaman. Yang keempat, rahasia dagang. Yang kelima, desain industri. Yang keenam, desain tata letak sirkuit terpadu. Yang ketujuh, indikasi geografi. Dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia telah tercantum dalam beberapa undang-undang dasar.
Yang pertama, dalam Undang-Undang Dasar Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Nah, adapun syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Syarat yang pertama adalah bersifat baru. Syarat yang kedua adalah bersifat infektif. Syarat yang ketiga adalah bersifat aplikatif. Nah, yang selanjutnya prosedur pengajuan permohonan haki. Syarat pengajuan permohonan hak paten haki karya intelektual benar-benar terbarukan. Artinya, sebelum ada yang pernah mengajukan sebelumnya, untuk mengetahui apakah karya kita merupakan terbarukan atau tidak, kita dapat melakukan pengecekan dokumen paten di database DJHKI dan kantor paten di luar negeri. Jika karya kita belum bersifat terbarukan, proses selanjutnya adalah membuat proposal pengajuan paten. Ini yang perlu diperhatikan. Invensi yang tidak dapat dipatenkan. Invensi tidak dapat dipatenkan apabila yang pertama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Misalnya, invensi yang kegunaannya secara spesifik adalah untuk memakai narkoba. Nah, itu tidak dapat dipatenkan. Yang kedua, berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan. Misalnya, metode operasi sesar, metode lainnya. Yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Sehingga rumus matematika sehebat apapun tidak bisa dipatenkan oleh siapapun. Yang keempat, semua makhluk hidup kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Nah, yang terakhir, pemeliharaan paten. Pemegang hak paten juga berkewajiban untuk membayar biaya tahunan pemeliharaan paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Jika pemegangan hak paten tidak membayar biaya pemeliharaan selama 3 tahun berturut-turut, paten akan dianggap batal demi hukum. Besaran biaya pemeliharaan paten yang harus dibayar setiap tahun oleh pemegang hak paten ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komponen biaya terdiri dari biaya pokok dan biaya per klaim. Batas waktu untuk melakukan pembayaran biaya pemeliharaan tahunan setiap tahunnya adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian paten. Jika paten diberikan pada tanggal 2 Februari 2019, maka setiap tanggal 2 Februari permohonan paten harus membayar pemeliharaan hingga masa perlindungan paten berakhir. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.